Shalom. Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang hadir pada ibadah Natal kedua pagi ini, dan juga bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Warga jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, kita doakan supaya diberikan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Dimohon kepada warga jemaat untuk dapat tidak mengobrol pada saat ibadah berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak kecil, mohon dijaga agar tidak ribut ataupun berteriak-teriak di dalam gedung gereja selama ibadah berlangsung. Demi hikmatnya ibadah kita bersama. Pemimpin ibadah, Pendeta Saharjansi dan STH, ibadah menggunakan liturgi Hari Raya Natal bentuk yang kedua. Persembahan ke depan dilaksanakan setiap minggu. Minggu pertama untuk rutin, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima untuk pembangunan gereja Kahanjak. Ibadah keluarga dan ucapan syukur. Pada hari Rabu, 28 Desember tahun 2022, pukul 16, lingkungan pelayanan 2, di tempat keluarga Bapak Irwan Setiawan, Jalan Piranha 12, Blok 4. Dan di hari yang sama, pada hari Rabu, 28 Desember tahun 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat, di lingkungan pelayanan 2, di tempat keluarga Bapak Edwin Yustian, Jalan Piranha Induk nomor 89. Ucapan syukur pertunangan pada hari Jumat 30 Desember tahun 2022 pukul 16.30 lingkungan pelayanan 1 di tempat keluarga Bapak Imade Suteja, Jalan Sapan 13 nomor 8. Ibadah rumah tangga dan ucapan syukur pada hari Jumat 31 Desember tahun 2022 pukul 11 lingkungan pelayanan 3 di tempat keluarga Bapak Edison L. Akar, Jalan Piranha 21, Blok D nomor 13. Persembahan syukur dari masing-masing keluarga dapat diserahkan melalui pengurus lingkungan atau langsung diserahkan ke kantor MPH Jemaat GKI Raja Wali, atau juga bisa melalui rekening Majelis Jemaat GKI Raja Wali, rekening BRI 4541 01 00 00 2959 dan rekening Bank Kalteng 118 0202 003912. Dan persembahan untuk pembangunan gereja Kahanjak bisa melalui rekening gereja Kahanjak Jemaat GKI Raja Wali, Bank Kalteng 100 0202 04 010. Dan catatan, untuk warga jemaat yang menyerahkan persembahan via transfer, dimohon mengirimkan bukti transfer ke pihak MPH Jemaat GKI Raja Wali. Berita lain-lain, berita keuangan, dan nama-nama petugas untuk ibadah, baik itu petugas ibadah minggu, kategorial, dan rumah tangga, dapat dilihat di warta jemaat yang ada di WA Group Gereja ASI atau di WA Group lingkungan pelayanan masing-masing. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah mendukung pelayanan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap terus melaksanakan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Dan untuk itu saya juga mau sedikit menambahkan
Bagi rekan-rekan remaja dan pemuda yang mengikuti CD pada hari ini, diharapkan apabila setelah penduguhan CD nanti dapat boleh bergabung bersama-sama dengan remaja dan pemuda Majelis Jumat GKI Raja Wali, agar kiranya iman yang sudah bertumbuh hari ini dan juga selama mengikuti katekisasi kemarin dapat boleh semakin bertumbuh. Jadi diharapkan untuk ketua kelas bisa menghimbau rekan-rekan yang akan melakukan peneguhan CD pada hari ini. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita. Natal tahun ini membangkitkan sukacita dan harapan karena Allah beserta dengan kita. Jemaat berdiri dengan sukacita, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 bait pertama dan yang ketiga. Sementara itu para pelayan memasuki ruang ibadah. Datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya dienakkan. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Ibadah hari raya Natal kedua ini jadi dalam nama Tuhan yang memegang pemerintahan atas dunia dan dalam Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada lagu sedang, ada
Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Dosaku kuberitahu kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 62, bait pertama dan kedua. Jemaat kami undang berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Dengarlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Silakan kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Sebelum kita membaca, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, di gedung gereja ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin membacakan firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi tuntunan dan teladan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya
62 ayat 6 sampai 12 dengan perikop demikian. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Ayat ke-6, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan biarlah dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuat menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukanlah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdagangkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperbolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Selamat menikmati kecapean, karena Natal juga bagian yang memberikan kelelahan bagi semua orang. Apalagi bagi ibu-ibu, karena mungkin satu hari kemarin tidak sempat istirahat. Kalau saya istirahat saja karena saya tidak open house, karena sibuk mendatangi orang yang open house. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 2 ayat 8 sampai 20 dalam ibadah Natal hari yang kedua, dirayakan hari yang kedua, sesuai amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kemurahan-Mu, kami berterima kasih karena kehadiran-Mu. Di penghujung tahun 2022 ini kami boleh dalam naungan kasih kemurahan-Mu. Masa Raya Natal ini kami boleh nikmati dengan sukacita. Meskipun di sisi lain tubuh kami lelah, bahkan kami pun merasakan sukacita itu justru lebih besar dari apa yang boleh kami lakukan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa-Mu dan tuntun kami dalam pelayanan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar
Maaf, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah mereka dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kelompok masyarakat atau bagian dari penduduk yang khususnya di Timur Tengah, orang mengatakan ini suku Beduin. Dan hampir setiap negara Timur Tengah ada yang namanya suku Beduin. Dan yang menarik, suku ini adalah suku yang memang hidup sebagai gembala seutuhnya. Biasanya mereka tinggal di tenda-tenda dan dikelilingi oleh domba-domba yang mereka gembalakan. Dan ternyata itu sumber protein yang ada beredar di Timur Tengah. Sampai ada yang pemerintah negara tertentu yang mendirikan tempat khusus, rumah yang cukup bagus, tapi mereka tinggalkan. Alasan mereka, kalau kami tinggal di situ, di mana ternak kami bisa hidup? Sementara mereka memang hari-hari mereka menyatu dengan domba. Cari rumput atau memberi makan, cari tempat yang ada mata air, memberi minum bagi domba-domba itu. Bahkan anak-anak mereka saya lihat hampir boleh dikatakan dalam tanda petik sekolahnya tidak terurus karena harus mengikuti mereka. Yang menarik saya lihat tempatnya pun ya mohon maaf kalau boleh saya katakan belum ada saya lihat tempat kita tidur seperti tempat mereka karena hanya di lantai dikasih atap dengan ranting-ranting dindingnya, kelilingnya itu domba-domba sampai unta dan seterusnya dipelihara. Prinsip mereka daripada dombanya tidak minum atau kelaparan, lebih baik mereka tidak mandi. Makanya baunya rata-rata bau domba juga. Bapak Ibu, mereka menggambarkan kamilah suku asli yang boleh dikatakan mereka semacam keturunan dari Abraham. Dari sisi agama mereka tidak fanatik. Bahkan ada suku ini yang menjaga tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen. Katanya mereka agama mereka Islam, tapi kebanggaan mereka sebagai pemimpin adalah paus. Kalau paus sampai ngomong, mereka dengar betul itu. Meskipun mereka bukan orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau melihat hal itu ternyata pekerjaan sebagai gembala dalam konteks modern atau sekarang ini bukanlah pekerjaan yang menggiurkan. Karena dikatakan dia sebagai orang yang memang berpindah-pindah tempat, sederhana dan bahkan boleh dikatakan sangat sederhana. Dengan keterbatasan, dengan ancaman dan sebagainya. Pekerjaan gembala di kalangan bangsa Yahudi ternyata adalah pekerjaan yang mulia. Ia bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan,
orang kaya atau miskin, bahkan boleh dikatakan pekerjaan gembala pada saat itu adalah lintas sosial. Karena dia bagian dari pengembangan kekayaan seseorang. Hampir sama seperti orang Dayak. Orang Dayak ini biasanya amun arek sapi, orang dianggap sugih loh teh. Arek karek kambing, arek parei, arek sapi kambing, bawui manuk, sugih dianggap teh. Apalagi amun tege nampara aja tege uli mili alkon. Nyamah ngelebubuk asep abi hendak ngegau kalajua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Alkitab pertama kali mencatat tentang profesi gembala adalah ketika Kain dan Habel. Kain profesinya sebagai petani, tapi Habel sebagai gembala. Dan menariknya, persembahan Habel lah yang diterima dari hasil penggembalaannya. Dan ternyata waktu itu Kain marah dan merasa terhinakan sebagai seorang kakak. Dan dia harus membunuh adiknya Habel. Karena gara-gara persembahan. Padahal sebenarnya hasil pertanian dan hasil pengembalaan itu disatukan, dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena semuanya tersedia. Dalam Kejadian 4 ayat 2. Oleh sebab itu, ketika orang menjadi gembala bahwa ia menjalankan profesi sesuai Alkitab dan tercatat, bukan hanya Habel. Abraham dipanggil ketika dia mengembalakan kambing domba orang tuanya. Daud dipanggil ketika dia mengembalakan ternak-ternak keluarga. Banyak pemimpin besar dalam sejarah Alkitab yang pekerjaan pertamanya atau sebelumnya adalah sebagai gembala. Perjanjian Lama juga pemimpin, bahkan Allah itu digambarkan sebagai gembala. Mazmur 23 misalnya, Tuhan adalah gembala yang baik. Perjanjian Baru, Yesus pertama kali menanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ketika Petrus menjawab, apa dijawab Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan Yesus dalam Yohanes 10 mengatakan, akulah gembala yang baik. Lalu pertanyaan kita, apa sebenarnya gembala dalam konteks Alkitab? Dia adalah orang yang bekerja dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dengan jiwa yang tenang. Dia mempertaruhkan hidupnya demi pekerjaannya. Yaitu pekerjaan utamanya adalah menuntun, melindungi, dan memelihara. Jadi kalau gambaran gembala itu sampai pemimpin Israel, Allah mereka, karena dia dianggap penuntun, dia menjadi orang yang memelihara dan menjadi yang melindungi. Jadi kalau gambaran Alkitab mengatakan sebagai gembala, berarti fungsi 3 itu harus ada. Pendeta, penetua diakon pun bisa dikategorikan sebagai gembala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam perayaan Natal yang hari yang kedua, bukan Natal kedua. Hari yang kedua. Apa yang bisa kita maknai dari berita Natal pada hari yang kedua ini tentang kelahiran Kristus? Para gembala adalah orang-orang yang tulus hati menjalani profesi mereka meskipun terkadang tidak dipandang. Kesetiaan mereka adalah diperhitungkan oleh Tuhan. Meskipun harus masuk dalam ruang lingkup yang berbahaya, baik perampok, binatang buas, dinginnya malam, panasnya siang. Mereka tidak berubah dari apa yang menjadi bagian tanggung jawab mereka. Oleh sebab itu, ketaatan mereka mengubah ketakutan menjadi kesukacitaan. Karena malaikat datang kepada mereka, jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kepada segala bangsa kesukaan besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Saya sering berpikir begini, orang kan banyak mempersoalkan ketika orang menyebut Yesus itu Tuhan. Dan inti ketidaksenangan orang sebenarnya di situ. Tapi saya bilang saya tidak berdebat.
ayat Alkitab kami mengatakan yang pertama kali menyebut Yesus itu Tuhan bukan manusia, tapi para malaikat sorga. Dengan mengatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Lah kalau kami tidak percaya Alkitab, tercatat dalam Alkitab kami, saya bilang ya, lalu percaya yang mana? Dan saya belum yakin bahwa malaikat itu adalah malaikat pembohong. Begitu. Jadi kalau kita berdebat itu tidak ada ujungnya. Tapi karena iman Kristen, yang orang bilang kanonnya atau kanoniknya adalah Alkitab, ukurannya adalah Alkitab. Ketika kita membaca bahwa malaikat menyampaikan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya ketakutan, kegelisahan para gembala dalam kesunyian justru diubah menjadi sebuah kegembiraan karena lahir Kristus. Fungsi Allah yang memelihara, menuntun, dan melindungi semakin menjadi nyata dan dekat dengan manusia. Oleh sebab itu, para gembala pun tidak berdiam diri. Mereka harus bergegas, pergi ke Bethlehem, dan melihat sang bayi yang dijanjikan. Saudara-saudara, dari sisi gembala, sebenarnya resiko mereka mendatangi Bethlehem ini resiko besar. Karena mereka harus meninggalkan ternak atau domba yang menjadi tanggung jawab mereka. Tapi mereka tidak peduli. Justru karena mereka meyakini apa yang Tuhan sampaikan melalui para malaikat surgawi ini menjadi sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, Natal tidak pernah bisa dinikmati tanpa makna dalam diri kita sebagai pribadi, orang-orang percaya. Semeriah apapun, kami dulu pernah mempersoalkan door prize. Kenapa dipersoalkan? Ada pendapat begini, kalau yang dapat, wah bersuka cita sekali. Tapi yang tidak dapat begini. Saya bilang bukan soal door prize-nya, tapi soal pemahaman orangnya. Kalau hanya dia datang Natal supaya dapat brosur, supaya ada nomornya, nah itu sudah lain. Itu yang menjawabkan, bukan soal door prize-nya, tapi soal manusianya. Kadang-kadang mohon maaf, ada yang sampai berebut brosurnya supaya nomornya banyak. Tapi kalau saya percuma, mau 20, 10 enggak pernah dapat juga. Saya percuma kalau terlalu banyak cuma capek ngelihatnya gini, nggak pernah dapat juga. Jadi sebenarnya saya bilang bukan soal jumlahnya, soal nomornya keluar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan benar, orang yang menerima pun bersuka cita, tapi yang tidak menerima katanya dia kecewa dan sebagainya. Saya bilang itu motivasi. Kalau motivasinya merayakan Natalnya karena melihat door prize-nya di sini, itu bukannya mungkin berbeda cara yang dapat dan cara yang tidak dapat. Tapi kalau orang merayakan Natal karena dia datang sebagaimana para malaikat, para gembala yang datang menjumpai bayi Yesus. Karena panggilan imannya, dapat tidak dapat bukan persoalan. Tapi sukacita itu tidak pernah hilang. Oleh sebab itu, saya tidak mengatakan door prize tidak boleh, bukan. Tapi bagaimana kita membenarkan pemahaman memaknai Natal secara utuh, bukan diikat oleh materi-materi yang disediakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, sebagaimana Yesus yang lahir menjadi pembimbing, penuntun, pemelihara, pelindung, maka kita boleh menikmati kehidupan ini. Percaya kepada Allah melalui pernyataannya di dalam kehadiran Kristus. Kita menjadi manusia, kita diharapkan menjadi manusia yang pandai berterima kasih. Bersyukur sebagai kualitas dari orang-orang yang berpengharapan. Iman kita tidak bisa diukur, belum ada alat yang bisa mengukur kadar iman. Yang bisa dilihat, disaksikan, bagaimana kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dan menampilkan kualitas hidup yang berpengharapan. Sehingga kita dapat hidup dalam kegembiraan, karena Allah hadir bukan semata-mata memperkenalkan dirinya, tetapi menjadi partner manusia.
Yesus mengatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi memanggil kamu sahabat. Sahabat berarti kita bersama-sama. Itulah Sang Immanuel yang hadir. Bagian yang terakhir yang mau kita lihat, Natal ini dalam prinsip positif dan optimis. Mohon maaf, 2 tahun yang lalu banyak orang sudah mulai pesimis. Keleh amun tahu Pak Nyelu Haryanto. Keleh amun ulih dan seterusnya. Tapi ada orang yang masih berpengharapan. Kita percaya segala sesuatu pasti akan datang kembali ke sukacitaan itu. Dan ternyata tahun ini bagi orang-orang yang punya pengharapan dan optimis itu terjadi. Meskipun kalau menurut informasi bahwa memang COVID belum 100% hilang. Tapi kita masih diberi kesempatan menikmati kembali. Oleh sebab itu jadikanlah manusia yang pandai berterima kasih. Berpikir positif. Tidak pernah datang dari pikiran yang negatif. Kita perlu memiliki kualitas diri, yaitu berpikir positif dan optimis dalam situasi seperti sekarang ini. Inilah modal kita. Lebih-lebih anak muda hari ini. Ada 29 orang yang peneguhan CD. Saya termasuk banyak menekankan tentang bagaimana ber-GKE. Karena mungkin banyak kita tidak paham itu. Kita tidak paham, tidak pernah mengajarkan itu. Bagaimana proses, ada penetua diakon, bagaimana ada majelis dari lingkungan, majelis jemaat, majelis resort, majelis sinode, apa proses memilihnya. Bukan seperti yang kita bayangkan siapa yang mau saja, tapi ada proses. Dan masa depan mereka diharapkan juga dituntun oleh kita dalam masa-masa mereka bertumbuh. Ada kurang lebih 30 kali pertemuan, karena dimulai dari bulan Maret kalau tidak salah ya. Karena ada memang yang harus baik tidak turun, karena ada tugas-tugas pelayanan keluar. Kehadiran mereka terus terang saya harus terbuka. Istilah Holland ya, tidak tetap. Dari pertama yang mengikuti 34, saya harus jelaskan ini kepada orang tua, karena banyak orang tuanya di sini. Ternyata ada sebagian yang minta rekomendasi dari sini karena harus CD di tempat atau kampung halamannya. Saya bilang tidak ada masalah. Kurang lebih 8 bulan, 9 bulan mereka dipercayakan oleh orang tuanya, dibina dalam arti belajar bersama di tempat ini. Sekarang masanya kami kembalikan kepada orang tua dan keluarga untuk terus membina, menuntun, melindungi mereka. Karena inilah harapan kita generasi-generasi ke depan. Dan bagi anak-anak muda terus terang, apalagi yang masih sekolah, saya tidak mengharapkan Anda kawin setelah CD ini. Karena salah satu syarat orang menikahkan CD. Tuntaskan perjuangan Anda dalam batas-batas waktu yang tertentu. Kalau Anda sukses, jangan khawatir. Ije bawi salanja ay hatue hendak dengan kedon kare. Kute kayak sebaliknya. Jahatue amun sukses alu dia bekena kilau johunjun tuh. Salanja jatun kayak salanja janak johunjun tuh. Amun kedon sukses Bambelum, kekria dan sebagainya, elak khawatir. Ayo halawi jawa jatuh. Selanja ay bawi hendak dengan hitun kare. Perjuangkan kesuksesan kita elu. Ini sekaligus pesan saya kepada orang tua. Karena bagaimanapun saya boleh kata kembali 2045 kata saya sudah didengungkan generasi emas. Memasuki itu orang tidak hanya melihat, mohon maaf deh sekali lagi, tidak hanya melihat tampilan kita. Tapi kompetisi itu didasarkan pada kualitas kita. Anak-anak muda kita lah zaman itu. Kalau saya dengan Pojon ya mungkin syukurlah kalau masih ada 2045 nanti. Mereka-mereka inilah yang bertarung. Dan meskipun kita masih ada, sudah begini aja di rumah. 2045. Tapi mereka lah yang bertarung.
Oleh sebab itu sekali lagi saya harapkan apa yang bisa kita pelajari bersama itu bukan segala-galanya, masih banyak yang belum. Dan kepada orang tua, kami percaya kita memberi semangat dan harapan yang sama atas anak-anak kita pada hari ini. Hari ini mereka mengikrarkan janji kepada Tuhan dalam kesetiaan. Harapan kita juga bukan hanya hari ini, kesetiaan itu ada. Bukan hanya hari ini Anda duduk di bangku-bangku gereja seperti ini, tapi seterusnya karena Anda sudah dewasa dalam iman. Hari ini juga akan diserahkan anak-anak dalam baptisan kudus. Saya percaya kita menghayati perbaptisan kudus adalah tanda atau metrai pengakuan terhadap Kristus yang menyelamatkan. Harapan saya juga anak-anak tetap diajarkan. Karena dalam Matius pasal 28 dikatakan, pergilah kepada segala bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Kesulitan kita bukan membaptis. Tantangan kita yang terberat adalah mengajar mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bukan kebetulan, punya anak 3 Indo. Masih kecil saya bilang kalian ini kalau tidak dibawa ibadah nangis. Tapi hendak kumbak tulak sembahyang sana hai imit sembahyang bahali. Mungkin di TGSU kurik nangis yang nempayah buat tambi tulak sembahyang. Tapi nunggu karena may bujang kadang-kadang kita aja bingung mimit dia. Nah harapan kita bukan seperti itu. Kalau Anda waktu kecil nangis rindu dengan persekutuan di gereja. Apa itu sekolah minggu, apapun namanya. Pemuda dan sebagainya. Hendaklah juga itu menjadi kerinduan yang tertanam dalam hidup saudara. CD adalah bagian kecil yang bisa kita pelajari bersama. Teruslah dalam semangat, jangan pernah putus asa. Karena kesulitan dan tantangan itu pasti ada. Andalah harapan orang tua, harapan gereja, harapan kita semua untuk terus bertarung pada masanya. Kalau kami ini termasuk yang di belakang itu sudah mulai ibarat mobil itu mundur tanpa masuk gigi atret sudah. Jadi mahasuri di nemparak mundur isut kutu. Nah, eventulah aja nemparak maju ini. Jadi persiapkan diri sekali lagi. Hargai orang tua Anda yang telah mendidik, membesarkan Anda. Hargai dan ingat pesan dan ajaran mereka. Meskipun dianggap Anda sudah dewasa. Selamat bagi anak-anak yang masuk dalam baptisan kudus dan yang angkat CD. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan gereja dan keluarga menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 ini. Dan selamat kita menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Mudahan di tahun yang baru kita lebih baik dan lebih diberkati, lebih bersukacita dan lebih bersemangat dalam kebersamaan dan persekutuan dalam keluarga dan dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan hari ini kami boleh menikmati kembali sukacita berita Natal. Engkau Allah yang melindungi, memelihara dan menuntun. Sehingga Engkau harus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dalam firman yang menjadi manusia, kelahiran Yesus Kristus yang kami terima. Kami mohon Engkau jaga pelihara kami sebagai umat dan domba-domba milik kepunyaan-Mu. Karena Engkaulah gembala agung dan gembala ajaib. Pelihara dan jaga kehidupan rumah tangga dan keluarga dimanapun kami ada. Bapak Ibu diberikan hikmat, kekuatan dan kuasa agar mereka menjadi gembala-gembala dalam rumah tangga dan keluarga. Anak-anak biarlah ditumbuhkan dalam iman sehingga masing-masing boleh bertumbuh dalam pengharapan. Natal ini juga mengingatkan kami akan penderitaan, kesulitan hidup yang dialami oleh warga jemaat-Mu.
baik mereka yang oleh sakit, baik mereka yang oleh berbagai tekanan dalam pekerjaan dan profesi, baik mereka yang gagal dalam menggapai harapan di tahun 2022 ini. Tuhan kasihanilah mereka, kuatkan mereka senantiasa, hibur, beri semangat, agar mereka boleh bangkit dari keterpurukan. Dan setiap rumah tangga juga dibenahi dan diberkati oleh Tuhan. Rekatkan kembali keharmonisan yang terusik oleh berbagai persoalan. Rekatkan kembali orang tua dan anak-anak dalam satu kesatuan. Rekatkan kembali kehidupan jemaatmu dalam persekutuan. Dan rekatkan kembali kehidupan masyarakat dalam satu bangsa ini. Sehingga semuanya boleh menjadi kesaksian hidup bahwa sesungguhnya kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja di atas muka bumi ini. Biarlah Natal ini menjadi peristiwa yang besar yang boleh dihayati dalam iman. Damaikan dalam bangsa-bangsa yang mengalami pertikaian. Damaikan hati bagi setiap orang yang penuh dengan kebencian. Biarlah satu sama lain boleh saling memberi tempat dalam berkarya, lebih-lebih beribadah. Berkati gereja Kalimantan Evangelis dalam program-programnya ke depan. Inilah kami sebagai warga gerejamu. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh pekerja dan pelayanmu, berkati warga jemaatmu. Oleh di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan orang tua dan saksi yang menyerahkan anaknya ke dalam baptisan kudus untuk mengambil tempat. Tidak usah aja kalau sudah dewasa semua, sudah besar, tidak usah pakai kursi. Sudah besar. Ya. Hah? Oh iya, ya, oke. Saya yang kurang informasi. Karena begini, perlu saya jelaskan, fungsi kursi itu supaya si ibu yang menggendong bayinya tidak capek berdiri. Itu fungsinya. Jadi kalau anaknya sudah besar yang dibaptis ya tidak usah pakai kursi. Cek. Oke. Saya baca bagian dari liturgi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum ini menerima baptisan kudus, hendaklah kita mendengar pesan Tuhan Yesus tentang baptisan kudus itu demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah kepada segala bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka senantiasa tentang kehendak Allah Bapa-Ku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan anak-anak kita kini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan.
Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus, si menyucikan dia menjadi kepunyaanmu. Terimalah dia dalam kerajaanmu, janganlah menghentikan segala karuniamu, melainkan pelihara dia dalam kasihmu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Saya akan bertanya kepada orang tua dan saksi dari anak yang akan diserahkan kalau pembaptisan kudus ini. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan iman kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan atas dasar pengakuan iman Kristen tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Erai Septia. Yang mana? Erai Septia, saya mau baptiskan kau dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya melihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Jessica Andani, ya. Jessica Andani, saya membaptiskan kau dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Dean Benedict Gepariel. Saya membaptiskan kau dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Colin Christiabel Aris Suarez. Saya membaptiskan kau dalam nama Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih. Kami bersyukur meninggikan nama-Mu karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para Bapak, Ibu, dan saksi mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara, membimbing anak-anak ini sesuai dengan perjanjian tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Pimpinlah Ibu Bapa dari anak ini, sehingga mereka bersama-sama memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dinasihatkan kepada orang tua dan saksi, kepada para Bapak Ibu, supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi, yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Nya. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepada mereka. Ajarilah mereka berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecil ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara. Akan kasih.
Kartu baptis akan diberikan dan sekali lagi kami tolong disimpan karena ini suatu saat akan diperlukan. Siapa ini dua? Paslah, arah. Oh ya. Ini kan. Paslah, arah. Oke, silakan kembali ke tempat. Pas Lara, mau di atas dan kiri. Oh iya ya, enggak apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam peneguhan sidi pada anak-anak kita hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara ini telah dibaptiskan. Silakan yang sidi berdiri. Sehingga mereka sudah beroleh bagian dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini sudah mengikuti pengajaran katekisasi yang diharapkan dapat memahami pengharapan Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia saudara-saudara ini sehingga mereka dapat kesempatan mempelajari firman-Mu. Saudara-saudara, kini oleh karena usia saudara sudah cukup, pada tempatnya lah saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara-saudara ini sudah dibaptiskan dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pengasihan-Mu terhadap mereka ini sampai pada saat ini. Oleh kasih-Mu saja mereka dapat belajar tentang firman-Mu sehingga mengenal selamat yang kekal itu. Tolonglah mereka agar mengikuti imannya dengan sepenuh hati dan untuk selama-lama hidupnya. Sehingga mereka dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Kepada yang sidi, kepada siapakah saudara percaya? Silakan saudara mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Silakan. Jemaat sambut haleluya 3 kali. Anggota jemaat kami persilakan duduk kembali. Maukah saudara hidup atas dasar kepercayaan Kristen tadi, serta meninggalkan dosa dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Kalau demikian jawablah bersama-sama, saya bersedia dan mau. Oleh pertolongan Tuhan.
Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Silakan saudara ucapkan 10 hukum Tuhan dan kesimpulannya. Kasihlah. Maukah saudara berjanji untuk menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi saksi Kristus, baik di dalam maupun di luar jemaat? Kalau demikian jawablah, saya berjanji oleh pertolongan Tuhan. Abrigio Christi Dei Sianturi, Nicola Pebiotila Gracia de Putra, Amelia Vika Fatmawati, Aprila Saskia, Abel Xavier Ricaltra, Chaime Weisman Andreas Awan, Amelia Sintika Adrinedi Penyang, Abrigio Christi Dei Sianturi, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita di tempatnya. 1 Tawarik 16 ayat 27. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nicola Pebitila Gracia di Putra, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
Amelia Pika. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Aprila Saskia. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dia yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan bagikan nantilah, bagikan. Abel Shakespeare Ricaltra. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Aku kepadamu. Allah pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Amelia Sintika Adrinedi Penyang. Sebab engkau menyebut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dia yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Tolong bagikan. Kevin Berliando Sugandi, Esther Caroline, Selvi Yustiana Veronica Boru Hutajulu, Carolina Apriliani Boru Hutajulu, Gabriel Panduhop, Elvira Angela, Isabel Ayu Naomi, Willy Revi Martopo. Kevin Berliando Sugandi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Esther Caroline, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silvi Yustiana Veronica Boru Hutajulu. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediaman. Gabriel Panduhup. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara
kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Elvira Angela. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Isabel Ayu Naomi. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah turun hujan, membuat kilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Willy Repi Martopo. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Tolong dibagikan. David Chris Manuel, Daniel Dwi Cahyo, Jennifer Claudia, Intan Virginia Silvi Sinaga, Aditya Putra Setiawan, Johan Stephen Christian, Agnesia Stefani Masti. David Chris Manuel. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap baik, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Daniel Dewi Cahyo. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang akan menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Sinaga. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang akan menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Bagikan. Aditya Putra Setiawan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
Joan Stephen Christian. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Agnesia Stepani. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal. Dia yang akan menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Masti. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jonara Braici Soma, Angelina Kanesia, Jonathan Yanriate, David Patimaleh Ben Hur Nyawat, Marsi. Jonara Brasyoma. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Angelina Kanesia. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang David Patimaleh Nyawat. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Marsi. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan berdiri. Ini yang terakhir bonus pendeta baginya.
menasihatkan. Pertama, saya sebelum penatua diakon, ada siapa yang ditugaskan, saya nasihatkan supaya kartu yang Anda terima itu tolong disimpan dengan baik, karena pada saatnya itu akan diperlukan untuk Anda. Meskipun nilainya tidak seberapa, tapi waktu Anda mendapatkan itu juga hampir 9 bulan. Itu memang kalau saya dulu 1 tahun penuh. Yang kedua, mereka ini maaf, belajar di ruangan sekolah minggu, dan nas yang diterapkan bagi mereka itu saya pilih 40 nas, mereka pilih sendiri. Ditaruh tempatnya Pak Rikatra ada waktu itu, memang mereka ngambil sendiri. Saya tidak mau memberikan atas penilaian saya sendiri, tapi saya percaya melalui itu Tuhan bekerja untuk mengingatkan mereka. Apapun nasnya, itu yang Anda pilih sendiri. Karena waktu itu kami umumkan atau sampaikan kepada anak-anak, kalau orang tuanya tidak berhalangan bisa menemani anaknya ke tempat mengambil kartu itu. Kartu itu bukan mantra, maaf, kartu nas itu bukan mantra, tapi hanya mengingatkan Anda. Itu yang mau kami sampaikan. Silakan penatua diakon kalau siap Pak Regen langsung saja memberi nasihat kepada yang sidi. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami hormati dan para peserta sidi atau untuk anak-anak yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya atas nama MPH Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat atas telah diteguhkan dalam baptisan sidi bagi anak-anak kita yang pada hari ini telah kita saksikan bersama sebanyak 28 orang. Kami atas nama majelis menasihatkan dan menyambut baik, karena bagi anak-anak ini mulai dari kecil masuk dalam sekolah minggu dan diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, dan pada saat ini Anda sudah dipersiapkan karena sudah sidi, artinya bukan menjadi tanggungan orang tua. Kalau masih waktu menerima baptisan, ini menjadi tanggung jawab orang tua sampai saudara sidi pada hari ini. Namun pada saat ini saudara mulai diberikan tanggung jawab dan beban yang dipikul, dan ini bukan dianggap beban, tapi merupakan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Jadi hendaknya saudara atau anak sekalian, bukan hanya waktu saat sidi, tetapi harus aktif dalam mengikuti kebaktian-kebaktian dimanapun kalian atau Anda berada. Jadi jangan hanya waktu sidi saja atau pada saat ini, namun hendaknya Anda ini menjadi panutan bagi para remaja, anak-anak muda. Dan kami bangga pada hari ini kalian sudah menerima peneguhan sidi, dan kalianlah sebagai penerus dari gereja ini. Mungkin pada saat ini kami yang tua-tua ini ya sudah pensiun nanti, dan Andalah sebagai pengganti
menjadi penetua diakon, petugas gereja, bahkan ada yang jadi pendeta nanti. Itulah doa kami, dan diharapkan masa muda kalian ini dipergunakan sungguh-sungguh. Karena masa muda itu tidak bisa diulangi menjadi 2 kali. Karena ketika saudara atau Anda salah memilih, maka hidup kita akan sulit untuk menjadi lebih baik. Jadi kami mengharapkan karena Anda ini didukung oleh orang tua agar bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan bagi masyarakat dan bagi gereja. Mungkin itu harapan kami, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat dalam menerima peneguhan Sidi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami memuji nama-Mu oleh karena segala pengasihan-Mu yang dilimpahkan Tuhan pada kami hari ini. Kami meminta kepada Tuhan untuk memelihara dan meneguhkan saudara-saudara ini dalam iman, sehingga mereka dapat memenuhi segala perjanjian yang diucapkannya di hadapan-Mu tadi. Jagalah mereka dengan Roh Kudus, supaya jangan seorang pun di antara mereka yang hilang dan sesat. Kiranya mereka ini tinggal tetap dalam kasih-Mu, sehingga mereka dapat menunjukkan buah-buah roh yang baik itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Dengan nas pengantar, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut persembahan dan PKJ nomor 62 sampai dengan persembahan terkumpul kembali. Tidur tenang, kau terlelap.
Warta jemaat tambahan, kami akan mengumumkan jumlah jemaat yang hadir pada ibadah hari Natal yang kedua berjumlah 234 orang. Terima kasih. Kami undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.